warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Puji serta syukur selamat kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas izinnya kita pada hari ini telah dapat berhadir di tempat yang mulia ini. Salam sama-sama dan bangkuan Adapun agenda kita pada hari ini Bapak Ibu, izinkan saya membagi modul yang telah saya pelajari pendidikan penggerak tentang yang diadakan oleh Provinsi Aceh, yang mana pada kegiatan ini saya akan sedikit menjelaskan kepada Bapak Ibu menjelaskan sedikit yang saya dapatkan dari sebelumnya saya ingin bertanya kepada Bapak Ibu, pernah mendengar budaya positif? Belum. Tentang budaya positif. Kira-kira apa budaya positif itu, Pak? Tentang lebih jelasnya tentang budaya positif di sekolah. Baik, kalau belum memahami lebih jelas, ya saya akan menjelaskan tentang apa itu budaya positif. Misalnya, saya kasih contoh. Murid kita datang ke sekolah pagi-pagi, kita menunggu di pagar, menyapa, memberi salam, itu termasuk budaya positif nggak? Iya, itu termasuk budaya positif. Itu salah satu budaya positif. Selanjutnya kegiatan yang kita adakan yasinan rutin di pagi Jumat, itu termasuk budaya positif. Ya, itu merupakan salah satu contoh budaya positif yang ada di sekolah kita dan banyak lagi. Misalnya di hari Sabtu, kegiatan Sabtu bersih, tutorial itu termasuk budaya positif juga. Untuk lebih jelasnya, apa itu budaya positif? Budaya positif itu adalah nilai-nilai, keyakinan-keyakinan dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, berhormat dan bertanggung jawab. Itu definisinya. Selanjutnya ada beberapa konsep dalam modul budaya positif, yaitu yang pertama perubahan paradigma belajar, yang kedua disiplin positif, ketiga motivasi perilaku manusia, yang keempat kebutuhan dasar, yang kelima keyakinan jelas, yang keenam posisi kontrol restitusi, dan yang ketujuh segitiga restitusi. Agar lebih jelasnya, saya akan menjelaskan satu persatu. Yang pertama kita masuk kepada perubahan paradigma belajar. Yang dimaksud dengan perubahan paradigma belajar yaitu bagaimana seseorang bisa berubah dari paradigma stimulus respon kepada penggunaan teori kontrol. Itu menurut Stephen dalam bukunya mengatakan, bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit ubahlah sikap kita, perilaku kita. Namun bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma belajar, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Jadi yang dimaksud dengan perubahan paradigma belajar itu yaitu Bapak Ibu, dimulai dari kita pribadi. Bagaimana kita bisa menjauhkan kita jika kita paradigma kita masih belum bisa. Selanjutnya yang kedua, ini contohnya stimulus respon. Apa itu stimulus respon? Kita lihat di sini. Realitas kebutuhan kita sama.
Itu pemahaman kita sebelumnya. Pemahaman saya sebelumnya sebelum mengikuti grup penggerak ini, stimulus respon kita lihat di sini, realitas kebutuhan kita sama. Pada teori kontrol, realitas kebutuhan kita berbeda, Bapak Ibu. Kita selama ini mengajar, kita melihat peserta didik kita, apa yang kita pelajari, apa yang kita transfer ilmu kepada mereka, kita menganggap bahwa mereka itu harus bisa bagaimana yang kita tuntut. Benar, Bapak Ibu? Pada teori kontrol sebenarnya tidak begitu. Semua siswa itu berbeda keinginannya, berbeda pemahamannya. Di sini kita lihat lagi yang kedua. Semua orang melihat hal yang sama. Tentunya murid kita setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Ya. Yang ketiga, kita mencoba mengubah orang agar berpandang sama dengan kita. Pada dasarnya teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Inilah perbedaan stimulus respon dan teori kontrol. Kita menganggap diri kita, saya bisa mengontrol orang lain. Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Karena setiap orang itu berbeda-beda pemahamannya, berbeda-beda cara pandangnya. Ya. Selanjutnya yang kedua pada modul itu yaitu disiplin positif. Cek. Apa itu disiplin positif? Ibunya wanted. Kebanyakan orang akan menghubungkan kata disiplin dengan kata tertib, ya, teratur dan kepatuhan pada peraturan. Itu yang dikatakan disiplin positif karena kita memahaminya. Juga sering dihubungkan dengan kata hukuman. Selanjutnya, padahal itu sungguh berbeda karena belajar tentang disiplin positif itu tidak harus dengan memberi hukuman. Tidak harus dengan memberi hukuman. Justru itu adalah salah satu alternatif dan bila perlu kita gunakan sama sekali. Contoh, kita di sini ada siswa kita yang melanggar peraturan. Salah satunya misalnya dia datang terlambat. Dia tentunya sudah melanggar disiplin yang peraturan yang telah kita buat. Di sini kita tidak boleh langsung menghukumnya, tidak boleh langsung mengejarnya. Tentunya kita harus menggali dulu mengapa dia terlambat. Selanjutnya pada teori akan saya jelaskan ke depan. Sebelumnya, mari kita tanyakan ke diri kita sendiri. Bagaimana kita berperilaku selama ini? Mengapa kita melakukan segala sesuatu? Apakah kita melakukan sesuatu karena ada dorongan dari lingkungan atau ada dorongan yang lain? Terkadang kita melakukan sesuatu karena kita menghindari rasa sakit atau ketidaknyamanan. Terkadang kita juga melakukan sesuatu mendapatkan apa yang kita mau. Iya, selanjutnya makna disiplin menurut Kahadi. Di sini Kahadi saya singkat. Ada yang tahu apa itu Kahadi? Ki Hajar Dewantara. Ya. Siapa Ki Hajar Dewantara? Bapaknya pendidikan. Iya, bapaknya pendidikan. Menurut Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan kita saat ini untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utama adalah harus ada disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Bagaimana kita akan disiplin, terutama dimulai dari kita pribadi. Inilah karakter-karakter yang perlu kita terapkan. Yang pertama, banyak sekali karakter disiplin yang perlu kita terapkan pada diri kita pribadi sendiri. Bisa Bapak Eci lihat di sini. Apa perlu saya baca satu persatu? Tidak usah. Nanti saya share fotonya, bisa saya share. Mana ya nilainya itu begini.
rajin, integritas, rasa hormat itu harus ada pada diri kita sebagai diri. Selanjutnya yang ketiga, motivasi perilaku manusia. Menurut Dian Bos dalam bukunya menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Dan yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Inilah motivasi perilaku manusia, dorongan manusia untuk melakukan sesuatu. Yang pertama, apa yang akan terjadi bila saya melakukannya. Nah, yang kedua, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya. Yang ketiga, akan menjadi orang yang seperti apa saya melakukannya. Itulah motivasi perilaku manusia. Selanjutnya yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Nah, kita lihat di sini, setiap kita memiliki kebutuhan dasar. Semua kita memiliki kebutuhan. Apa kebutuhan dasar itu? Ini salah satu contoh pertanyaan. Ibu Ambar, wali kelas 2A di SD Kulitanti, sedang bingung menghadapi salah satu muridnya di kelas. Doni, beberapa anak di kelas 2A telah datang padanya dan mengeluhkan Doni yang seringkali meminta bekal makanan siang, bekal makan siang. Mereka dengan paksa. Ibu, dia ngajarin. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ambar, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Doni melakukan hal itu? Ya, kita lihat di sini Bapak Ibu. Ada satu kasus di kelas 2. Di kelas 2 ya. Si Doni pada saat jam makan siang, dia selalu meminta makanan yang ada pada teman-temannya. Ini suatu permasalahan tidak? Jadi murid yang lain mengeluh pada wali kelasnya, Ibu, si Doni selalu minta makan lauk pada saya, pada kami. Bagaimana kira-kira Ibu menghadapi situasi seperti ini? Ini sebuah permasalahan yang kita temui di sekolah kita, mungkin ada juga. Ada satu siswa yang suka mengganggu temannya, yaitu dalam kategori ini meminta dengan paksa makanan pada temannya. Bagaimana kita menghadapi situasi ini? Tentunya ini merupakan kebutuhan yang ada pada si Doni. Kita harus melihat dulu apa alasannya dia memaksa pada temannya untuk meminta makan. Kita lihat lebih lanjut. Ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, bertahan hidup. Ya. Yang kedua, kesenangan. Yang ketiga, penguasaan. Yang keempat, kasih sayang dan rasa terima. Yang kelima, kebebasan. Ada berapa kebutuhan dasar? Ada 5. Kita lihat jawaban si Doni apa alasannya. Apabila ia melakukan apa jawabannya, dan yang lain apa jawabannya. Kita lihat satu persatu. Kebutuhan bertahan hidup. Apa itu kebutuhan bertahan hidup? Kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah dan makanan. Ini kategorinya. Dalam kasus Doni tadi, apabila jawaban si Doni ketika ditanya oleh Ibu Ambar adalah karena dia lapar dan orang tuanya tidak membawakan bekal makan siang, maka kebutuhan dasar yang sedang berusaha dipenuhi oleh Doni adalah kebutuhan bertahan. Setelah kita panggil si Doni, kenapa Doni kamu selalu meminta makanan pada temannya? Apabila dia menjawab
karena orang tuanya tidak membawakannya makan bekal, maka dia sedang memperoleh kebutuhan hidup kebutuhan bertahan hidup, 5 kebutuhan dasar tadi yang kedua. Jika jawabannya dia tidak mendapat makanan dari rumah, berarti dia sedang memperoleh kebutuhan bertahan hidup. Jika alasannya seperti ini. Nah, selanjutnya yang kedua kita lihat apabila dia sedang membutuhkan kebutuhan itu diterima, rasa kasih sayang. Apa kebutuhan kasih sayang? Kebutuhan untuk disayangi dan diterima meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial. Kebutuhan ini juga meliputi keinginan untuk tetap terhubung dengan orang lain, seperti teman, keluarga, pasangan hidup, teman kerja, binatang peliharaan, dan kelompok di mana kita tergabung. Dalam kasus Sidoni tadi, apabila jawaban Sidoni alasannya mengambil bekal temannya karena ia merasa senang temannya jadi memperhatikan dia, ketika temannya melakukan tindakannya itu kepada gurunya dan gurunya memberitahu orang tuanya sehingga orang tuanya jadi memperhatikan dia, maka kebutuhan dasar yang sudah dipenuhi Doni adalah kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima. Ini kebutuhan ini apabila jawaban si Doni tadi karena ia suka mengambil temannya dan temannya melaporkan kepada gurunya dan gurunya memanggil orang tuanya. Dengan begitu berarti dia butuh kasih sayang dari orang tuanya dan orang lain. Dengan datang orang tuanya ke sekolah, maka orang tuanya otomatis sudah memberi perhatian kepadanya, sudah mengingatkannya. Berarti dia sedang memenuhi kebutuhan dasarnya, yaitu rasa kasih sayang dari orang tua dan orang lain. Ya. Kita lihat yang ketiga, penguasaan, kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Yang dimaksud itu yaitu kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu. Kebutuhan ini meliputi keinginan untuk dianggap berharga, bisa mendapat perbedaan, bisa membuat perbedaan, bisa membuat pencapaian, kompeten, diakui dan dihormati. Kita lihat pada kasus yang tadi, apabila jawaban si Doni adalah dia merasa hebat karena temannya jadi takut dan dengan dia dan menuruti keinginannya, maka sebetulnya Doni sedang berusaha memenuhi kebutuhan dasarnya akan kekuasaan. Nah, jika si Doni suka mengambil temannya dan temannya merasa takut kepadanya, berarti dia sedang berusaha memenuhi kebutuhan apa? Kebutuhan kekuasaan. Dia ingin berkuasa di situ. Nah, apabila jawabannya seperti pada penjelasan ini. Yang keempat, ada kebutuhan kebebasan, kebutuhan akan pilihan. Anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi menginginkan pilihan. Mereka perlu banyak bergerak, suka mencoba-coba dan tidak terlalu terpengaruh orang lain dan senang mencoba hal baru dan menarik. Bila jawaban si Doni dalam kasus tadi bahwa dia merasa bosan dengan bekal makanan yang dibawakan ibunya karena ibunya selalu membawakan bekal yang sama. Oleh karena itu dia ingin mencoba makanan teman-temannya yang beraneka ragam. Maka Doni sedang berusaha memenuhi kebutuhan akan kebebasan. Dia bosan akan sesuatu, dia ingin bebas, ingin mencoba hal-hal yang baru. Apabila jawaban si Doni dalam kasus tadi, dia ingin mencoba masakan yang lain, rasanya berbeda, lauknya berbeda, maka dia di sini sedang memenuhi kebutuhan kebebasan. Dia bosan dengan lauk yang selalu itu aja dibawa di rumah. Ya. Selanjutnya yang keempat, ada kesenangan, kebutuhan untuk merasa senang. Kebutuhan akan kesenangan adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain dan tertawa.
anak-anak dengan kebutuhan dasar kesenangan yang tinggi biasanya ingin menikmati apa yang dilakukan. Kita lihat pada kasus ini, bila Doni menjawab bahwa ia melakukan karena iseng dan ia menikmati ekspresi wajah teman-temannya yang kesal karena diambil makanannya, dan menurut dia ekspresi teman-temannya itu lucu, maka berarti Doni sedang berusaha memenuhi kebutuhan akan kesenangannya. Dia senang mengganggu teman, sedang melihat ekspresi wajahnya lalu berlari-lari mengajarnya, sudah mengganggunya. Dia ingin kebutuhan kesenangan, dia senang mengganggu teman. Berarti dia sedang memenuhi kebutuhan dasar pada kategori kebutuhan kesenangan. Ya. Selanjutnya contoh kasus. Kita lihat di sini, Dinda seorang anak kelas 3, begitu dia di rumah sekolah menangis dan mengadu pada ibunya bahwa dia benci pada ibu Rani. Gurunya, menurut Anda kebutuhan apa yang berusaha dipenuhi oleh Dinda? Jika jawabannya seperti ini. Jadi ada murid yang bernama Dinda, dia pulang ke rumah mengadu pada ibunya, benci pada ibu Rani ya. Nah, kita lihat di sini, apabila jawaban Dinda pada mengadu pada ibunya, ibu guru bilang aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Katanya kelas harus tenang, tidak ada suara, kan tak seru jadinya. Dia melapor pada ibunya, dia suka bersenandung, dia tak mau suasana kelasnya tenang, hening gitu. Tapi dia sedang berusaha mencari kebutuhan dasar hidupnya, yaitu kesenangan. Dia senang bersenandung. Apabila jawabannya seperti yang kedua, ibu guru tidak menyapaku hari ini, padahal aku pakai jepitan rambut baru. Ada siswa dia memakai jepitan rambut, kita guru sebenarnya harus memuji, ya. Dia sedang berusaha memenuhi kebutuhan dasar hidupnya, yaitu kasih sayang dan rasa diterima. Dia melihat gurunya perhatian terhadap dia. Dia sudah memakai pakaian baru, jepitan rambut baru, sepatu baru, ya. Yang selanjutnya, aku bosan. Masa belajar cuma gitu-gitu aja, dengerin ibu guru aja. Dia bosan dengan pelajaran yang kita beri. Dia sedang memenuhi kebutuhan dasar hidupnya, kebebasan, harus bervariasi. Ya. Yang selanjutnya, aku sebel. Gambarku tidak rapi, malah ibu guru menunjukkan ke teman-temanku di depan kelas. Dia sedang memenuhi kebutuhan penguasaan. Tidak boleh kita menjelekkan siswa kita di tempat siswa yang lain. Selanjutnya ada keyakinan kelas. Pada modul ini, mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas? Ada keyakinan kelas di kelas kita masing-masing, Bapak Ibu. Mungkin peraturan kelas yang ada. Kita lihat di sini. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2? Kira-kira apa jawabannya? Kenapa kita harus memakai helm jika mengendarai kendaraan roda 2? Tentunya jawaban kita untuk keselamatan. Ya. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Tentunya jawaban kita yaitu untuk kesehatan dan atau keselamatan. Nilai-nilai keselamatan dan kesehatan inilah yang disebut sebagai suatu keyakinan. Kita meyakini bahwa dengan menggunakan helm kita untuk keselamatan kita, dengan mencuci tangan dan memakai masker untuk kesehatan kita. Nilai-nilai inilah yang disebut dengan keyakinan. Kita meyakini bahwa dengan menggunakan masker, insya Allah kita akan terbebas mungkin dari polusi dan penyakit-penyakit. Itu
itulah yang dikatakan dengan keyakinan. Begitu juga di kelas kita perlu membuat keyakinan kelas. Dalam pembentukan keyakinan kelas, yang pertama, keyakinan kelas bersifat abstrak daripada peraturan yang definisi dan konkret. Yang kedua, keyakinan kelas berupa pernyataan universal. Yang ketiga, pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Dan selanjutnya, keyakinan kelas letaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Selanjutnya, keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Selanjutnya, semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan olah pendapat. Bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Saya sudah terapkan, sudah buat keyakinan kelas di kelas 4. Jadi peraturan membuatnya seperti yang saya bacakan tadi. Nah, selanjutnya ini bagian terpenting juga, posisi kontrol restitusi. Menurut William Glasser menyimpulkan ada 5 posisi kontrol yang diterapkan seorang guru, orang tua, ataupun atasan dalam melakukan kontrol. Kelima posisi kontrol tersebut yaitu ada penghukum, yang kedua pembuat rasa bersalah, yang ketiga ada posisi sebagai teman, yang keempat ada pemantau, dan yang kelima ada manajer. Posisi ini ada pada kita semua, tinggal kita memposisikan diri di bagian apa. Ada posisi sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, ada posisi sebagai teman, ada posisi sebagai pemantau, dan ada posisi sebagai manajer. Untuk lebih jelasnya saya akan jelaskan satu persatu. Yang pertama, posisi penghukum. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Guru-guru yang menerapkan posisi penghukum akan berkata seperti ini: patuhi aturan saya atau awas. Itu posisi penghukum. Kamu selalu salah. Kita sudah menghukum anak itu. Yang ketiga, pasti selalu kamu yang sekarang kali yang selesai. Senantiasa percaya hanya ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil, yaitu dengan cara dia. Pembelajaran akan berhasil dengan apa yang seperti yang kita katakan, sebenarnya tidak begitu Bapak. Itu posisi penghukum. Kedua, ada posisi pembuat merasa bersalah. Pada posisi ini, biasanya guru akan berusaha bersuara lebih lembut. Pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Kata-kata yang dikeluarkan dengan lembut akan seperti ini: Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Itu yang pertama, kata-katanya, contoh kata-katanya. Berapa kali Bapak harus memberitahu kamu? Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu membuat pada posisi membuat orang lain merasa bersalah? Di posisi ini murid akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang dirinya. Murid merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang-orang yang disayanginya. Yang ketiga, ada posisi teman. Posisi teman pada guru bisa berpengaruh negatif atau positif. Positif di sini berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Hal negatif dari posisi teman adalah bisa sesuatu saat guru tersebut tidak membantu, maka murid akan merasa kecewa. Saya pikir bapak atau ibu saya, murid merasa dikecewakan dan tidak mau lagi berusaha. Pada posisi ini, guru sering berkata, ayolah bantu demi bapak. Itu seperti kita sudah memposisikan diri sebagai teman dengan murid kita. Ayo ingat, tidak bantu bapak selama ini. Yang ketiga, ya sudah kali ini tidak apa-apa, nanti ibu bantu bereskan. Yang keempat, ada posisi pemantau.
Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Pada posisi pemantau ini, Menteri berkata, peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensinya apa? Itu posisi pemantau. Dan selanjutnya yang kelima ada posisi manajer. Posisi manajer inilah yang hendaknya harus ada pada diri kita sebagai orang tua kita, sebagai orang tua pada kita di rumah, dan sebagai guru di sekolah. Bagaimana posisi manajer ini? Posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi dari permasalahannya sendiri. Pada posisi ini akan berkolaborasi dengan murid bagaimana memperbaiki kesalahan yang ada. Seorang manajer akan berkata, apa yang kita yakini? Kembali ke keyakinan jelas yang telah kita buat. Yang kedua, apakah kamu meyakininya? Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Jika kamu memperbaiki ini, hal ini menunjukkan apa tentang diri ini? Apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Itu posisi manajer. Itu lebih jelas. Saya ada video tentang praktek tentang posisi 5 posisi kontrol. Sebentar. Salam bahagia Ibu dan Bapak Ibu hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Grosser dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat merasa bersalah, 3. Posisi teman, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Jadi yang pertama posisi penghukum. Naren, sini kamu. Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Saya ini sebagai Kamu deh, penghukum. pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Karena selama ini Ibu dan bapak kita hebat memposisikan diri yang sebagai patut penghukum. terjadi pada murid ketika Kita bertanya pada pada diri kita posisi masing-masing. penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Nah, yang kedua ada posisi membuat merasa bersalah. Kita simak videonya. Naren,
Selamat pagi, Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini dulu, Pak. Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya, nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa Kayak di luar kan selalu menyalahkan murid. memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Kita ada posisi sebagai teman. Pegang di sini. Naren! Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini, nak? Terlambat lagi ya saya. Iya, Bu. Habis ibu saya membangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak kejar, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin senang ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih golongan eksternal, maka ada faktor keberuntungan dari guru kepada orang tertentu. Di sini, guru absennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Yang keempat ada posisi memantau. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal.
menyimak baik-baik pada posisi manajer. Bagaimana guru memposisikan diri di posisi manajer. Naren! Selamat pagi Bu. Selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Ya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa tahu saya semalam. Baiklah, Mencari menurut solusi kamu, yang ada solusinya solusi dalam yang murid mana yang tersebut perlu sendiri. kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk bersama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia, Ibu dan Bapak Guru hebat. Bagaimana Bapak Ibu dari tayangan video yang telah kita simak tadi tentang 5 posisi kontrol yang harus kita ketahui. Posisi apa yang harus ada pada diri kita, yaitu tentu posisi manajer. Ya, di situ posisi tersebut tidak ada yang menyalahkan murid, malah kita mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang baik untuk murid tersebut mendapatkan solusi dari permasalahan yang dia dapatkan. Kira-kira sampai di sini ada yang masih keliru, ada yang ingin ditanyakan? Kalau tidak ada, saya lanjut. Yang ketujuh, ini bagian terpenting juga, yaitu segitiga restitusi. Segitiga restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya sehingga karakter mereka lebih kuat ketika kembali pada kelompoknya dengan karakter yang
lebih kuat. Segitiga restitusi ini berhubungan langsung dengan posisi manajer. Bagaimana contohnya? Ada ini maksudnya segitiga restitusi. Menurut Dian Goes dalam bukunya telah merancang sebuah tahapan untuk memudahkan para guru dan orang tua dalam melakukan proses untuk menyiapkan anaknya untuk melakukan restitusi bernama segitiga restitusi. Jadi posisi manajer segitiga restitusi tidak hanya kita terapkan di sekolah, namun pada anak kita di rumah dan di sekitar kita. Yang pertama ada apa? Yang pertama menstabilkan identitas. Bagaimana menstabilkan identitas? Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Ini praktek ini sudah saya lakukan pada anak didik saya di kelas 4. Ada suatu kasus yang mereka alami. Yang pertama telat sekolah, telat datang ke sekolah. Yang kedua tidak menjaga kebersihan lingkungan. Nanti akan saya tampilkan video tentang segitiga restitusi yang sudah saya terapkan pada peserta didik saya. Yang kedua, tahap validasi tindakan yang salah. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Ini pertanyaan yang kita ajukan. Selanjutnya ada menanyakan keyakinan. Keyakinan ini yaitu bisa kita katakan keyakinan kelas yang telah kita buat di kelas. Ya, keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati? Kami ingin menjadi orang seperti apa? Untuk lebih jelas, ini video yang sudah saya buat penerapan segitiga restitusi dengan memposisikan diri sebagai posisi manajer. Bentar, saya ambil video. Jadi bapak lihat dia datang ke sekolahnya gak ada lama dari rumah. Iya. Kira-kira dia tahu tidak kita masih sekolahnya jam berapa? Dia tadi sampainya jam berapa? Iya, jam berapa sudah punya pulang. Iya, jam berapa? Pastinya dia pernah melakukan kesalahan. Bapak dan pernah juga dengan menghadiri suatu acara di Pak Pembiara. Kenapa bapak datang ke gambar? Kira-kira kalau boleh bapak tahu kenapa dia hari ini selamat datang? Oleh karena kita mengakui jadi dirinya gak ada gambar ya. Kira-kira perbuatan dia itu perbuatan salah apa benar? Iya, salah. Dia dengan keyakinan jelas yang kita bisa buat. Kira-kira dia melanggar peraturan. Iya, ini ada kepada dia itu sudah melanggar disiplinnya tidak datang di kantor. Ya, yakin dengan peraturan disiplin pada yang sudah kita buat.
tidak tidur ada besoknya. Jadi bangun jalan. Berapa kira-kira kamu? Tentunya memasang alarmnya sebelum atau setelah bangun kita langsung bisa mengerjakan sholat subuh, gitu kan? Iya. Dia yakin mau terapkan itu. Kapan dia mau terapkan itu? Hari ini dan seterusnya. Dan dia mau apa? Ya, bagus. Terima kasih dia. Sini saya sudah mencoba mempraktekkan segitiga restitusi dengan memposisikan diri sebagai posisi manajer. Bagaimana posisi manajer tadi? Sudah siap kita terapkan sama-sama Bapak Ibu? Iya. Tentunya posisi manajer itu harus ada pada diri kita sebagai guru, di mana permasalahan yang dihadapi anak kita ataupun peserta didik kita baik di rumah ataupun sekolah, kita tidak langsung membutuhnya dari masalah yang ia hadapi, tetapi kita memanggilnya untuk mencari sama-sama solusi jalan keluar dari permasalahan yang mereka hadapi. Mungkin sampai di situ saja yang dapat saya berbagi pemahaman tentang modul budaya positif. Kira-kira ada yang ingin bertanya, Bapak Ibu? Ada yang ingin ditanyakan? Boleh Bu. Tadi yang pertama tadi kita budaya apa tadi Pak? Budaya positif ya. Budaya positif di sekolah kita misalnya kita sejak hari sebelumnya kita misalnya kalau budaya positif itu di sekolah kita setiap hari Seninnya kita melaksanakan upacara misalnya ya. Kemudian setelah upacara kita meminta tolong kepada siswa atau meminta bantu kepada siswa sama-sama memungut sampah. Apakah tidak termasuk ke dalam budaya positif Bapak? Baik Bu, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi begitu selesai kegiatan upacara, kita meminta peserta didik kita bersama-sama dengan kita untuk memetik sampah untuk keindahan dan kebersihan. Saya rasa itu termasuk budaya positif juga. Namun apabila kegiatan yang kita lakukan itu tidak mengganggu dengan jadwal yang telah kita terapkan. Saya jadwal upacara berapa menit? Saya 1 jam. Jika masih ada waktu memungkinkan kita melakukan kegiatan membersihkan, tidak masalah saya rasa. Namun apabila waktunya sudah kepepet, sudah melebihi jam upacara dan kita melakukan kegiatan itu, saya rasa kurang efektif, Ibu ya. Dan kita mungkin di hari Sabtu ada kita terapkan kegiatan Sabtu bersih. Mungkin di hari Sabtu bisa kita bersih-bersih dan pagi Seninnya tidak ada lagi sampah yang itu jawabannya. Yang lain Bapak Ibu ada yang ingin ditanyakan? Baik, kalau tidak ada lagi, kalau jelas sudah jelas. Mungkin nanti ada hal yang mungkin ini saya tanyakan bersama Pak Fajar, mungkin belum bisa itu bisa kita diskusikan kembali nanti sama-sama di sekolah. Ini saja yang dapat saya sampaikan Bapak Ibu, semoga bermanfaat bagi kita, bermakna bagi kita untuk menjadi guru hebat, pendidik yang hebat, pendidik yang berprofesional, yang dapat memerdekakan murid kita. Ini saja yang dapat saya sampaikan, lebih kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.